Halo, selamat pagi Bang Cek Bicek, pemirsa PAL TV di seluruh Sumatera Selatan dan Indonesia Raya dan seluruh dunia ini. Menyapa dari studio 2 PAL TV memang punya kita. Halo Palembang, edisi hari ini hari Rabu penuh dengan semangat. Di pagi hari ini menyapa Bang Cek Bicek, pemirsa PAL TV dengan narasumber yang sangat spesial dan juga pastinya presenter yang tidak kalah spesialnya bersama dengan HGKIND dan aku Cek Fili. Jadi harapannya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang harus tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan. Betul. Yang penting semangatnya jangan pernah putus. Buat yang di jalan hati-hati, buat yang di hati jangan jalan-jalan. Benar, kalau jalan-jalan kakek kita single, Saro. Iya. Nah, jadi hari ini Bang Cek Bicek seperti biasa kalau Halo Palembang ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang punya cerita. Benar. Yang pastinya menjaga informasi, tapi bukan cuma informasi, tetapi juga inspirasi nih buat Bang Cek Bicek pemirsa PAL TV. Nah, betul. kalau kemarin kita lagi narasumber kemarin itu narasumbernya adalah talenta muda di Kota Palembang. Benar. Baik itu penyanyi dan juga pemain film. Nah, hari ini Bang Cek Bicek kita dengan tema satu tangan membantu, satu hati peduli, relawan bersatu di tengah bencana. Nah, ini kita sudah kedatangan dua orang yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita. Langsung kita sapa Fili. Yang pertama ada Muhammad Aufa Anwar. Selaku Head of Volunteer Development Satu Amal Indonesia. Selamat pagi. Oke, selamat Panggilnya pagi. apa nih? Aufa ya? Aufa boleh. Bro Aufa. Ya. Wah, sehat? Alhamdulillah. Sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah. Wah, mantap. Kami belum. Iya. Lanjut tahu kata yang nanya padahal. Dan di sebelahnya kita ada juga kedatangan Kepala Mitigasi Kebencanaan Satu Amal Indonesia. Selamat pagi Vindi Hareva. Ya, selamat pagi, Cek. Apa kabar, Bro Vindi? Baik. Woi, ini memang luar biasa ya dari ekspresi dan juga auranya ini emang penuh semangat dan juga penuh kasih sayang nih. Betul Wah, sekali. karena bergerak di Yayasan Satu Amal yang tadi. Betul sekali, karena jiwa sosialnya tinggi ya. Jadi kalau jiwa sosialnya tinggi, auranya tuh terpancar aura kebaikan. Betul. Benar. Bersinar Lah, masih ya. penyayang ini ya. Iya. Tapi belum tentu pengasih. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang memang sangat menginspirasi dan tentunya kita bakal ngulik informasi dari kakak-kakak yang sudah sangat banyak ya memberikan hal-hal positif yang ada di Sumatera Selatan. Khususnya bergerak di Satu Amal ini. Nah, Bang CBC kalau yang mungkin sebagian belum tahu bahwa kemarin juga sempat terjadi bencana banjir yang melanda di teman-teman sahabat-sahabat kita, keluarga kita di Muratara, Sumatera Selatan. Nah, jadi di tengah bencana itu mereka ini hadir, Satu Amal Indonesia hadir sebagai wujud nyata dari semangat satu tangan bantu, satu hati peduli tadi. Nah, kita bakal bahas Cak Maronian, apa yang mereka lakukan, yang mereka bawa ke sana, dan juga pastinya cak mana kondisi di sana ketika mereka datang. Nah, tapi sebelum itu kita kasih kesempatan dulu untuk mereka berdua, Vindi dan juga Aufa, untuk memperkenalkan kira-kira apa sih yang mesti pemirsa tahu tentang Satu Amal Indonesia ini, Dewe? Silakan. Oke, makasih Kak atau Cek Haga ya. Siap. Jadi kalau secara profiling, jadi Satu Amal Indonesia itu merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang memang bergerak untuk isu-isu sosial kemanusiaan seperti pendidikan, sosial, termasuk bencana, yang memiliki basis kerelawanan yang cukup besar dan lahir dan juga tercetus itu di Kota Palembang. Jadi memang pure lembaga ini berasal dari Kota Palembang gitu, yang kalau secara umur itu baru berjalan 3 tahun. Nah, untuk fokus di Satu Amal Indonesia itu ada 4, Kak. Yang pertama itu kita concern di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan kita memiliki berbagai macam program-program pendidikan, baik itu yang formal maupun yang informal. Nah, selain itu juga kita fokus terhadap isu-isu sosial dalam bentuk program-program charity. Nah, biasanya kami melakukan program-program charity kayak berbagi nasi, berbagi sembako, itu atas dasar titipan dari donasi-donasi gitu. Nah, yang ketiga itu kita concern di bidang pemberdayaan kerelawanan, karena kan kita kan basis kita kan kerelawanan yang cukup kuat tuh. Nah, kita ada juga fokus untuk pengembangan, pemberdayaan, dan juga pelatihan kerelawanan. Nah, supaya relawan-relawan yang kita melatih, yang kita persiapkan itu dapat terampil untuk menjalankan program-program di Satu Amal Indonesia. Dan yang terakhir, fokus yang terakhir itu baru fokus di bidang kebencanaan. Nah, di bidang kebencanaan itu kita ada divisi namanya Divisi Social Disaster and Environment. Nah, sosial kebencanaan dan lingkungan.
Nah itu yang bertugas untuk merespon, mempersiapkan SDM ketika terjadi bencana. Seperti di kasus Muratara ini Kak gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang banyak departemennya, banyak bidang yang mereka masukin, bukan cuma bencana, tapi juga ada sosial tadi ya, ada relawan dan juga pendidikan. Pendidikan pun sempat kita bahas di sini, Vili, kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu bersama dengan Bro Juna sama siapa kemarin. Nah, itu juga salah satu bagian dari Satu Amal Indonesia, betul ya, Alfa ya? Benar. Dan perlu di headline lagi bahwasannya Satu Amal Indonesia ini memang pure produk lokal istilahnya ya, memang asli dari Palembang ya. Local pride. Dan Palembang Nian. Mungkin ada yang ditambahin, Vindi? Ya, mungkin keterlibatan anak-anak muda ya, peran-peranan anak muda, bahwasanya ya anak-anak muda itu harus mengambil peran di tahun-tahun seperti ini, bahwasanya ya ketika anak-anak itu muda itu dikasih peranan ya, dan wadah untuk mereka bergerak, bertumbuh dan menciptakan banyak karya. Nah, makanya anak-anak muda itu ya harus mengambil banyak peranan. Di satu sisi kan emang kita mengambil peranan sebagai anak di dalam rumah, di suatu keluarga. Di satu sisi kita mungkin mengambil peranan sebagai mahasiswa di kampus, di satu sisi menjadi karyawan di tempat kita kerja. Nah, makanya kapan lagi nih anak-anak muda untuk mengambil peranan yang luar biasa, penggerak dan inisiator kebaikan itu sendiri. Nah, makanya udah banyak nih lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, ada banyak juga divisi mulai dari pendidikan, charity, bahkan kebencanaan. Nah, makanya anak-anak muda harus ikut ambil dan terlibat di setiap program-program kebaikan itu sendiri. Wow, setuju, Vili. Vili setuju tak? Setuju banget lah, apalagi kalau untuk urusan-urusan membantu jiwa sosial seperti ini. Nah, mungkin bagi masyarakat Kota Palembang itu kan sekarang masih bingung ya kalau misalnya mau donasi atau pengen cari wadah yang memang terpercaya. Nah, itu bagaimana sih caranya untuk masyarakat Kota Palembang tuh untuk menghubungi Satu Amal Indonesia? Kalau untuk platform kita punya Instagram yang bisa di cross check, nama Instagram kita Satu Amal Indonesia. Di situ kita mempublikasi seluruh kegiatan, seluruh campaign-campaign yang kita naikkan berkaitan dengan program pendidikan, program charity, juga termasuk program kebencanaan. Jadi bisa langsung hubungi ke Instagram, atau juga kita sedang berusaha untuk membangun website Satu Amal Indonesia juga, yang berusaha untuk menampilkan seluruh publikasi kegiatan gitu. Wow, berarti langsung bisa cek by IG-nya ya. Di situ bisa langsung hubungi Mimin ya, yang ada di situ untuk misalnya mungkin mau terlibat ataupun mungkin memberikan bantuan, ya kan? Yang jiwa-jiwa sosial tadi kan, termasuk Vili ini sebenarnya jiwanya sosial, tapi sosialita. Ya? Oh, salah. Ujungnya itu tidak boleh berbanding terbalik ya. Baik, luar biasa itu perkenalan dari Satu Amal Indonesia, Mas Cebice, yang mungkin baru tahu. Jadi ini adalah gerakan diinisiasi juga oleh anak-anak muda dan isinya juga anak-anak muda, betul ya? Benar. Ada berapa anggota sekarang? Kalau tim manajemen itu yang tim profesional mengelola lembaga ini ada sekitar 4 orang 7, kurang lebih orang 8. Tapi kalau relawan yang memang basis kita itu memberdayakan relawan itu, kalau angkatan ke-7 itu 190 orang. Angkatan ke-7. Angkatan ke-7 saja itu ya. Ke-5, ke-4 itu kurang lebih berjumlah 200. Oke, berarti sifatnya ini adalah tiap tahun oprek ya? Iya, oprek terus kita tiap tahun. Angkatan. Iya, benar. Tapi yang tahun-tahun sebelumnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa terus masih aktif terlibat. Karena kita sistemnya itu tuh bukan berganti Kak, tapi bertambah. Jadi setiap ada relawan baru bukan berarti yang lama itu digantikan, tapi bertambah menjadi keluarga baru. Nah, makanya ya setiap tahun nambah banyak keluarga kita di Satu Amal Indonesia seperti itu. Wow. Tapi itu terikat kontrak nggak? Misalnya kalau sudah ikut volunteer harus terikat segala macam atau nggak ada? Kalau secara tertulis tidak ada sebenarnya, tapi kita ada semacam komitmen bersama lah untuk kita sama-sama bergerak bersama di program-program, karena kan kita juga menyiapkan wadah tuh banyak program pendidikan yang kita miliki itu. Kalau yang informal kita ada 3 program pendidikan yang hampir setiap pekan tuh berjalan. Program charity pun ada hampir setiap pekan berjalan. Di kebencanaan pun seperti itu. Nah, kita menyiapkan wadah, membuka ruang sebesar-besarnya untuk relawan yang baru bergabung itu untuk ikut. Nah, jadi atas dasar komitmen supaya ikut bergabung bersama dan juga bergerak bersama di situ. Luar biasa ya, berarti ratusan sudah anggota yang sudah mengikuti
Satu Amal Indonesia Dewe. Nah, kita balik ke tema kita hari ini, yaitu membantu satu tangan membantu, satu hati peduli, relawan bersatu di tengah bencana. Salah satu departemen dari Satu Amal Indonesia yaitu kerelawanan ataupun bencana, menanggapi bencana alam yang ada di Muratara, Sumatera Selatan kemarin. Boleh diceritain enggak, Alfa atau Vindi, untuk kayak mana sih kalian merespon bencana banjir yang terjadi di Muratara kemarin? Ya, kalau dari data ya, kalau kita kilas balik sama-sama, di tahun 2023 itu ada 4.980 kasus kebencanaan di Indonesia. Nah, pertanggal dari tahun 2024 ini, pertanggal 12 Januari 2024, itu sudah ada 66 kasus kebencanaan di Indonesia. Nah, yang artinya bahwasanya ya kita harus sadar terhadap kebencanaan. Mungkin di lingkungan kita terlebih dahulu, daerah kita, bahkan tempat kita di mana tinggal. Nah, itu ada kasus-kasus yang berbeda, entah itu banjir bandang yang mungkin di pinggiran sungai lah, yang tepatnya terus juga gempa bumi, erupsi segala macam. Nah, mungkin di Muratara ini situasi dan kondisinya cukup unik ya, bahwasanya bencananya ini skalanya besar, yang mana terendam sampai 20.000 rumah lebih, memutuskan 8 jembatan. Nah, itu artinya kan banjirnya itu cukup luar biasa kan, karena ada kalau dari info yang didapat, itu ada dua sungai yang mana namanya itu Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Nah, ketika curah hujannya itu deras, airnya juga meluap, itu ketika dua sungai itu bergabungnya satu, jadi melebur. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasanya Muratara itu terendam yang cukup parah. Nah, sebenarnya di 30 tahun yang lalu itu sempat terendam banjir bandang juga, tapi lebih parah yang ini. Dan kalau misalkan dapat data dari Ketua BPBD Pak Zainal Arifin Daud, itu beliau menyebutkan bahwasanya setiap 1 tahun itu ada kisaran 4-5 kali banjir bandang di Muratara. Nah, makanya emang sebenarnya itu tuh banjir yang cukup parah lah untuk di tahun ini untuk Kabupaten Muratara. Oh, berarti daerah itu rawan ya? Iya, rawan terkena banjir bandang. Nah, jadi ketika banjir itu terjadi, ya kan, apa langsung respon dari Satu Amal ini? Apakah memang langsung ke sana atau langsung berkoordinasi dengan siapa? Apa yang langsung dilakukan kira-kira? Yang pertama, kami berdasarkan informasi dulu, kayak jadi kan informasi yang masuk melalui kami itu di Instagram Satu Amal Indonesia, juga laporan dari beberapa kontak-kontak di WhatsApp. Itu laporan masuk tuh di hari Kamis kemarin, tanggal 11 Januari itu Kamis. Kamis sore menjelang malam lah. Jadi dari informasi masuk itu kami langsung diskusi darurat, kayak ngobrol darurat di WA, di mempersiapkan kira-kira langkah apa yang harus kita ambil, terus juga kita nge-cross check lagi kalau dalam istilah bencana itu namanya apakah berita ini A1 atau tidak gitu. Nah, A1 itu apakah itu benar-benar bencananya real time atau hanya video-video yang diupload tahun lalu. Namanya kita coba cross check, kita coba kumpulkan informasi banyak-banyak di malam itu. Paginya kami langsung mengadakan rapat darurat dan juga pembahasan darurat untuk persiapan merespon, karena sudah diketahui kan memang itu bencana banjirnya A1, dan juga memang dari satu kabupaten tuh ada 6 kecamatan dan 20.000 rumah yang terdampak. Akhirnya kami langsung ambil respon untuk turun dan juga mengirim tim ke situ. Nah, jadi tim yang kami kirim itu ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Langsung berangkat di hari Jumatnya, di tanggal 12 Ba'da Asar sekitar jam 4. Nah, sembari kami turun, sembari kami merespon, aku, Vindi, dan juga beberapa teman yang merespon langsung ke lokasi, tim yang di Palembang itu mempersiapkan untuk aksi penggalangan dana. Jadi jalannya sekali dua gitu. Jadi ada yang memang langsung merespon, ada yang mengaktifasi gerakan kerelawanan untuk penggalangan dana di jalan, untuk penghimpunan dan juga pengoptimalisasian bantuan. Nah, jadi di situ kami melakukan kegiatan. Kalau dalam Satu Amal Indonesia itu ada yang namanya emergency situation. Jadi sebuah situasi di mana seluruh program dan juga seluruh aktivitas yang seharusnya dilakukan itu terhenti sementara. Nah, yang seharusnya di hari Jumat itu ada program, ada kegiatan apa, kita fokuskan seluruhnya untuk merespon bencana banjir di Muratara. Nah, itulah kenapa
pas di jam mbak dasar, sebagian tim itu persiapan untuk galang dana, satu tim berangkat untuk merespon bencana, langsung berangkat ke Muratara gitu. Oke, berarti Vindi dan Alfa termasuk dari 5 orang yang berangkat ke Muratara ya. Nah, kita bakal cari tahu Cak Manonian cerita mereka selama di sana, apa yang mereka lakukan, bantuan-bantuan apa yang kira-kira sudah diberikan kepada masyarakat di Muratara. Mang Cebice jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Terima kasih Mang Cebice masih bersama kami di Halo Palembang. Kita sudah masuk di segmen kedua. Tentunya masih barengan dengan 2 pemuda yang luar biasa ini dari Satu Amal Indonesia. Kalau tadi yang nonton di segmen 1 pasti udah dengar bahwa mereka ini bergerak di 4 departemen, yaitu pendidikan, sosial, dan juga relawan, dan terakhir itu bencana. Bener ya? Nah, dan kita mau bahas yang di nomor 4-nya hari ini, tanggapan mereka, aksi cepat tanggap mereka terhadap bencana khususnya yang terjadi kemarin di Muratara. Dan Alfa dan juga Vindi ini merupakan salah 2 dari 5 orang relawan Satu Amal yang berangkat langsung ke lokasi. Nah, ini kita nak tanya-tanya ke mereka berdua, Vindi dan juga Alfa. Cak mana sih pengalaman kalian selama tinggal di sana? Berapa lama di sana? Cak mana tinggalnya? Tantangannya apa sih kira-kira? Boleh langsung diceritain. Saya perlu Vindi dulu mungkin. Ya, ya sebenarnya kalau informasinya itu kembali lagi ya, informasinya itu terkait banjir bandang Muratara ini hari Kamis. Nah, pemberangkatan tim itu di hari Jumat, di Jumat sore. Nah, sampailah kami di subuh Sabtu. Nah, itu ketika subuh itu kami tim yang berangkat itu langsung prepare terkait program-program apa yang akan dilaksanakan. Nah, ketika sampai di situ pun ngelihat sisi kanan kiri pun banyak masyarakat yang dievakuasikan, yang mungkin butuh tempat untuk berteduh, menghangatkan badan mereka. Toh juga di sana seluruh listrik itu dipadamkan. Nah, makanya kadang-kadang ada rumah yang emang benar-benar dia tuh masih dalam pembangunan, proses pembangunan, tapi ada orang di situ, ada masyarakat yang tidur di situ, istirahat di situ. Pun kami juga sempat ke Masjid Asyuadah, yang mana itu tempat di mana masyarakat itu istirahat di situ, dievakuasi keluarga mereka masing-masing, dan kami berbaur di situ, membaur jadi satu di situ. Ya, jadi bagaimana mereka aktivitas mereka selama kegiatan bencana banjir bandang tersebut, mulai dari waktu ketika sholat air wudhunya pakai air sungai itulah. Jadi ada banyak keluhan-keluhan masyarakat itu, mulai dari kelaparan dan juga ada yang alergi terkait airnya kan. Nah, jadi begitupun misalkan mapping wilayah tersebut. Jadi Muratara ini terdiri dari 7 kecamatan, yang mana yang terdampak itu 6 kecamatan. Nah, dan untuk seluruh total desanya itu ada kurang lebih 80 desa. Nah, untuk situasi dan kondisi di situ ya kan skalanya kan besar ya, skalanya itu besar. Makanya dari satu desa ke desa lain itu kurang lebih membutuhkan perjalanan 5 sampai 10 menit. Itu kalau kita coba pakai perahu ataupun jalur ketika sudah surut pun kami coba pakai akses mobil itu perjalanan kurang lebih kayak gitu. Begitupun kalau misalkan kita mau beralih ke kecamatan lain itu kalau pakai akses mobilnya itu kurang lebih setengah jam. Nah, makanya setengah jam, bahkan ada yang 2 jam lebih. Nah, makanya kemarin itu sempat koordinasikan sama Basarnas. Ya, kami kan ketika sampai juga kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana cara kita berkoordinasi untuk menggali informasi, berkomunikasi dengan masyarakat, stakeholder terkait. Jadi orang-orang yang emang benar-benar dia berpengaruh lah di daerah tersebut, sehingga kita bisa tanyakan apa yang harus tim Satu Amal Indonesia lakukan, mulai terkait bantuan, responnya segala macam. Jadi itulah langkah-langkah yang harus Satu Amal Indonesia lakukan. Nah, itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ini dari Alfanya. Tadi spesifik sudah dijelasin ini kan gambaran perjalanan. Jadi memang kami sampai di lokasi itu Sabtu subuh jam 4 di lokasi. Dan ketika kami sampai lokasi itu keadaan di Muratara tuh gelap total. Bahkan
tempat paling terang di situ tuh cuma kantor bupati yang berjarak 30 menit dari lokasi banjir. Ketika sudah melewati kantor bupati, kami maju ke nama kecamatannya itu Kecamatan Rupit. Nah, itu sudah gelap. Gelap itu karena memang listriknya dipadamkan oleh pihak PLN karena takut ada yang konslet dan segala macam. Karena memang keadaan di situ ketika kami sampai itu banyak sudah warga-warga, kendaraan mereka tuh mereka ungsikan semua ke jalur jalan lintas karena takut terendam. Dan ketika kami sampai, kami langsung ke Masjid Syuhada itu untuk istirahat. Nah, di pagi aksi pertama yang kami lakukan itu langsung membuka pos hangat dan juga berkoordinasi dengan BPBD untuk memberikan bantuan pertama. Jadi salah satu program andalan kami itu kami membuat pos hangat, Kak. Jadi pos hangat itu tuh semacam sebuah pos kecil yang kami sediakan di tempat paling banyak pengungsi. Di situ kami menyediakan sarapan. Sarapan itu berupa kopi, susu, terus juga ada jahe-jahe hangat, terus juga ada roti, wafer untuk kebutuhan sarapan para pengungsi di situ. Nah, kami di situ melakukan kegiatan pos hangat selama 4 hari berturut-turut dari hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Nah, di samping itu juga kami membagi timnya juga karena kami berlima kan, membagi tim menjadi 2 tim. Tim kedua itu kami fokus untuk pertolongan. Nah, jadi di situ kalau gambaran air tuh, kalau apa kakak ngelihat ada video Vindi yang sempat naik ke media itu yang airnya sedada itu baru sepersekian persen dari ketinggian air yang sampai mencapai 2 meter, 3 meter gitu. Jadi memang tinggi dan kebutuhan kendaraan menuju ke desa-desa itu tidak bisa kita berjalan kaki atau menggunakan kendaraan darat, harus menggunakan perahu. Nah, di situ kami menggunakan perahu untuk mengevakuasi, ada bayi yang kami evakuasi, ada juga lansia yang kami evakuasi dari rumah mereka yang sudah dalam keadaan terendam gitu. Kami evakuasi ke daerah dataran tinggi. Nah, jadi di hari pertama kami fokus ke situ, hari-hari berikutnya ya kami fokus untuk coba mencari data, coba mencari informasi, dan juga kami coba untuk membantu warga bersih-bersih sisa-sisa banjir bandang gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin nanti bisa ditampilkan juga ya kawan-kawan videonya. Ini pasti tadi ada juga cuplikannya, boleh kita lihat. Jadi, nah ini. Nah, ini salah satu kegiatan mengevakuasi lansia dan juga bayi. Padahal ini jalan raya pada umumnya ya? Iya, jalan pada umumnya. Jalan yang bisa dilalui pakai mobil dan motor ya? Benar. Wow. Nah, itu jadi menggunakan perahu BPBD. Karet ya? Iya, perahu punya BPBD, kami kolaborasi di sana. Pos hangat didirikan oleh Satu Amal Indonesia ya? Iya. Luar biasa itu. Hasil dari penggalangan dana yang dari pengurus Palembang ya? Benar. Kalau untuk penggalangan dananya itu memang di jalan saja atau memang banyak orang-orang yang pengen datang ke Sekret Satu Amal Indonesia untuk memberikan penggalangan? Untuk teknis penghimpunan, kami itu terbagi jadi dua jalur gitu. Yang jalur pertama kami melakukan penggalangan dana secara offline. Jadi secara offline itu kita mengaktifasi anak-anak muda, relawan-relawan dan juga organisasi untuk kolaborasi bersama penggalangan dana di jalan. Jadi di lampu merah. Yang kedua, itu kita melakukan melalui jalur online. Jadi kami campaign melalui media sosial. Nah, salah satunya kami ini ini salah satu campaign kami untuk berbagi nasi kotak. Ada juga campaign untuk pos hangat, ada juga campaign untuk kebutuhan masjid. Nah, kami itu membuat gelombang di media sosial untuk menarik orang-orang untuk ikut membantu dan juga berdonasi melalui media sosial gitu. Ini pos hangat. Ini pos hangat. Nah, ini pos hangat di Masjid Syuhada ini. Dan otomatis untuk aktivitas sekolah mungkin belum aktivitas dulu ya? Betul. Hampir seminggu sekolah itu libur di situ. Libur dulu. Karena keadaan masih belum memungkinkan. Dan untuk listrik pun sampai seminggu kemarin juga masih padam? Masih dipadamkan. Oke, nah jadi inilah pemirsa bentuk cuplikan hampir 1 minggu ya kemarin di Muratara. Tuh, nah jadi memang kondisinya itu sangat menyedihkan juga ya. Tuh. Betul. Nah, kalau dari kalian sendiri apa sih tantangan yang paling berat? Karena kan kalian juga tinggal di situ kan, dan maksudnya hidup bersama dengan masyarakat yang ada di sana tanpa listrik dan lain-lain. Boleh diceritain lagi, apa? Vindi? Ya, sebenarnya kalau tantangan tersendiri, tantangan khusus pada umumnya, apalagi di banjir bandang Muratara ini ya, itu lebih dominan tipikal masyarakatnya, karena setiap daerah, setiap desa itu kan berbeda-beda. Nah, kita juga nggak terlalu bisa ngomongin yang sabar ya Bu, kayak gitu kan, kita nggak cukup hanya di situ aja, tapi ada hal-hal yang bagaimana kita menjaga pola komunikasi kita, bagaimana kita caranya agar masyarakat tuh nggak sakit
sakit hati terkait omongan kita. Nah, begitupun misalkan kita memberikan bantuan juga kan itu kan sesuai kebutuhan mereka. Jangan sampai kita hanya memberikan bantuan yang cepat tapi itu nggak tepat. Nah, makanya ketika kita masyarakat itu butuhnya nasi yang makanan siap santap, kita hanya memberikan beras yang mana itu kan ketika masaknya gimana kan kompornya sudah hanyut, rusak atau terendam banjir. Nah, makanya nggak hanya cepat tapi juga tepat. Nah, itu makanya kami menginisiasikan program berbagi makanan untuk masyarakat di desa tersebut. Karena juga ada masyarakat yang antusiasnya itu ketika kami membuka pos hangat, ya entah itu perut mereka sudah kelaparan kan. Jadi cukup nggak terkendali karena berebutan kayak gitu. Nah, di satu sisi kami yang kami takutkan bagaimana misalkan nantinya ada anak-anak yang kedorong, lansia yang kedorong. Nah, itu kan yang harus dijaga. Makanya sedikit ngebagi antara satu titik ke titik lainnya. Nah, itu. Oke. Kalau dari Alfa sendiri apa sih tantangannya? Maksudnya dari kalian tinggal di sana, itu pasti tantangan juga kan? Karena pengalaman kan beda-beda juga pasti ya. Iya benar. Yang pertama sih kesulitan. Kami di hari pertama tuh masih ikut bersama warga ngungsi di masjid ya, di Masjid Asy-Syuhada itu. Jadi kami bersama 150 warga tuh kami ngungsi sama-sama. Karena keadaan air di situ tuh hampir 80% tuh merendam rumah. Wow. Nah, jadi kami belum bisa untuk untuk beraktivitas dan juga coba nyari penginapan di situ. Jadi kami seminggu pertama hari pertama tuh kami nginep di situ di masjid. Nah, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya karena memang keadaan banjir di Muratara tuh dia berangsur-angsur mulai surut, terutama di daerah Ulu. Nah, itu kan ada Ulu dan Ilir. Nah, di Ulu tuh sudah mulai surut. Nah, kami coba untuk ke Ulu untuk coba ngecek keadaan di sana. Dan ternyata alhamdulillah di hari kedua dan hari ketiga tuh sudah mulai surut air di situ dan bisa untuk kami coba izin untuk menginap di situ. Cuma memang tantangan berikutnya itu tadi keadaan listrik yang memang belum bisa menyala sepenuhnya kayak itu. Nah, jadi kami pun kan butuh listrik untuk komunikasi dan itu tadi kami kesulitan untuk mencari sumber listrik. Tapi memang itu di awal-awal sih Mbak di 3 hari pertama. Nah, di samping itu juga benar kata Viti, tipikal masyarakat di setiap daerah tuh berbeda. Jadi treatment yang kita berikan beserta bantuan yang kita salurkan tuh memang harus benar-benar tepat. Benar. Takut nanti kita gegabah kan, kita ngeliat banjir nih, kita pengen bawa sembako, bawa pakaian gitu untuk donasi. Itu kan ya mungkin cepat, tapi kan belum tentu tepat untuk masyarakat di situ. Dalam keadaan rumah yang terendam kok dikasih baju misalnya atau dikasih misalnya yang tidak tepat. Nah, makanya butuh untuk membaca data, membaca situasi secara efektif ketika di bencana. Itu menjadi tantangan terberat sebenarnya ketika kita sampai di hari pertama dan hari kedua. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ini pun pasti jadi pengalaman yang tidak bakal terlupakan juga ya buat Alfa dan juga Vindi dan 3 rekan lain ya. Tadi juga ada yang cewek ya. Iya, ada cewek juga. Ada 2 cewek, luar biasa. Nah, kita bakal gali lagi Cak Manonian kegiatan mereka di Muratara ini setelah pasca bencana sudah pemulihan dan lain-lain. Dan juga Mang CBC, kita tadi juga sempat di-spill bahwa satu amal Indonesia ini bukan cuma sampai di Muratara, tapi sudah sampai ke Palestina. Nah, itu kita bakal bahas di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di program Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah di segmen ketiga dan terasa juga. Tidak terasa karena jiwa sosialku tinggi. Karena hari ini kita masih juga dengan narasumber dari Satu Amal Indonesia, Kak Alfa dan Kak Vindi. Betul sekali. Nah, setelah tadi di segmen kedua kita udah bahas mana perjalanan mereka selama seminggu di Muratara mengatasi banjir bersama dengan masyarakat di sana, dengan bantuan-bantuan juga dari masyarakat Palembang dan himpunan dari Satu Amal Indonesia ini luar biasa nih Mang CBC. Dan kita juga nak bertanya nih bahwa Satu Amal ini dalam Departemen Bencanaan Dewe bukan cuma sampai ke Muratara, tapi sudah banyak hal yang sudah mereka lakukan di tempat-tempat lain, bahkan ini sudah kabarnya lah nyampe ke Palestina sana. Nah, ini boleh diceritain nih mungkin Alfa atau Vindi, Cak Mano ceritanya bisa sampai
terbang mengutus salah delegasi utusan sampai ke Palestina. Ya, emang Satu Amal Indonesia ini sudah beberapa kali terjun ya aksi kemanusiaan, membawa misi kemanusiaan itu sendiri, bukan hanya di Muratara, sempat juga ke banjir bandang lahat, gempa bumi Cianjur, bahkan kalau di sekitaran wilayah Palembang ini sempat ke Sungsang ngerespon bencana kebakaran. Nah, kalau terakhir kemarin baru-baru ini tim Satu Amal Indonesia sudah mengirimkan delegasinya itu bernama Arjuna, Kak Jun, itu ke Palestina membawa bantuan dari masyarakat Sumsel, masyarakat Indonesia untuk didistribusikan ke Palestina langsung, anak-anak yang ada di Palestina, masyarakat di sana, karena Palestina ini bukan berbicara tentang isu keagamaan lagi, tapi sudah isu kemanusiaan. Makanya kita berbaur satu sama lain, bersinergi satu sama lain, mulai dari masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia juga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Ya, untuk bantuannya juga sih kalau kemarin itu pembagian sembako untuk masyarakat di sana, dan juga mendistribusikan pakaian, jaket untuk anak-anak di sana, karena di Palestina itu sudah masuk musim dingin, cuaca dingin. Nah, makanya kemarin sempat berangkat delegasi dari Satu Amal Indonesia beserta mitra kolaborasi sekolah relawan, ada 3 orang, jadi total ada 4 orang yang berangkat ke Palestina. Bawa bantuan tadi ya? Iya. Luar biasa. Ada yang mau ditambahin, Nova? Iya, benar. Karena memang di bulan Januari ini cukup menjadi bulan yang penuh dengan pembelajaran sebenarnya untuk Satu Amal Indonesia. Yang pertama dengan isu kebencanaan, isu kemanusiaan juga. Di samping itu juga di kerelawanan kita banyak program-program yang memang harus dijalankan. Nah, jadi memang fokus kita tuh memang benar-benar kita bagi sesuai dengan porsi gitu. Kayak yang keberangkatan tim ke Palestina kan yang diwakili sama Kak Arjuna itu cukup menguras fokus kita kan untuk bagaimana kita memastikan tim ini berangkat dengan selamat, dan juga memastikan bantuan dan juga donasi ini dapat tersalurkan dengan tepat dan juga cepat gitu. Nah, di samping itu juga kita dapat informasi tentang Muratara gitu. Nah, jadi cukup menjadi bulan yang penuh dengan pembelajaran untuk kita di Satu Amal Indonesia kayak gitu. Oke, tapi untuk delegasi dari Palestina, dari Kak Juna kemarin yang ke Palestina itu berapa hari jatuhnya, Mas? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu kurang lebih. 2 minggu. Di tanggal, di bulan? Di Jumat sebelum kami berangkat. Nah, itu tanggal berapa itu? Pas kan di Jumat Cek pertama dulu, itu tahu. Kak Arjuna berangkat, Jumat berikutnya kami berangkat ke Muratara. Oh, mungkin itulah menjadi ini ya, kegiatan yang hektik juga. Iya, benar. Karena 2 memang minggu di sana. dekat-dekat. Dan sekarang sudah kembali ke Palembang. Alhamdulillah. Dengan selamat. Dengan selamat ya. Dan juga sudah tersalurkan semua amanah-amanah itu. Semuanya ya tersalurkan. Baliknya berdua berarti sama selamat tadi ya. Bukan. Selamat lagi goreng nasi goreng. Segoreng selamat. Baik. Nah, sekarang jadi ini kan tadi sudah ke bencana, lalu kemanusiaan dan lain-lain. Nah, kalau agenda rutin Dewe nih dari Satu Amal Indonesia boleh di-spill dah? Ya, kalau agenda rutin kembali lagi ya, ada program pendidikan, charity program, ada juga social disaster and environment yang bergerak di kebencanaan dan lingkungan. Nah, kalau untuk sebenarnya setiap minggu itu ada semua kegiatan. Iya, selalu ada ya? Selalu setiap hari itu ada kegiatan. Makanya di sekretariat itu mungkin setiap harinya tuh lebih dari 20 orang kalau sekali kumpul setiap siang sampai sore, bahkan sampai malam pun masih ada aktivitas segala macam. Dan itu diperuntukkan untuk yaitu relawan Satu Amal Indonesia yang pengen mengikuti aktivitas program, yang ingin berdiskusi, berbaur di situ. Nah, makanya kalau misalkan untuk program-program itu ya tadi Sekolah Pinggiran Sriwijaya, Rumah Belajar Ceria, Ruang Yatim Cerdas, itu program informal dari Satu Amal Indonesia. Kalau untuk formalnya itu ada PAUD KB Ceria gratis yang dikepala sekolahi oleh Kak Arjuna. Dan juga kalau misalkan untuk program-program charity, ya biasanya kami hampir setiap bulan itu ada 2-3 kali distribusi air bersih untuk masyarakat. Masyarakat yang benar-benar dia itu masih belum memiliki PDAM atau dia menggunakan
airnya itu dari aliran anak sungai Musi. Nah, terus juga biasa juga ada pembangunan sumur bor untuk ponpes ataupun di daerah-daerah terkait. Begitupun kalau misalkan untuk pangan, nah hari ini kami akan ada program BUYD, beras untuk yatim duafa. Nah, itu tepat di jam 3 sore nanti penyalurannya. Jadi ada salah satu pompes yang nantinya mendapatkan 100 kilo beras dari Satu Amal Indonesia, bahkan orang-orang baik Indonesia yang sudah ikut mensupport, mendukung program-program bersama Satu Amal Indonesia. Nah, itu. Oke, luar biasa. Banyak nih aneh. Benar sekali. Jadi Satu Amal Indonesia ini bukan cuman kegiatannya yang banyak sekali, tapi juga banyak dapat pembelajaran juga ya. Apalagi di bulan-bulan haiti kemarin sempat berangkat ke Palestina, berangkat juga ke Muratara, dan untuk dana pasti tidak sedikit. Nah, kalau untuk penggalangan dana, mungkin kita bisa diceritakan sedikit kemarin dapat berapa sih total penggalangan dana khusus untuk Muratara aja dulu? Muratara. Jadi kalau melalui jalur aksi penggalangan dana yang kolaborasi dengan teman-teman komunitas, organisasi yang kami lakukan 4 hari kemarin galang dana, itu mencapai angka di hampir 60 juta di jalan, 60 juta, dan itu juga bisa dicek di Instagram Satu Amal Indonesia bagaimana bagaimana antusiasnya tuh anak-anak muda yang ingin ikut berkontribusi dan juga ikut bergerak bersama lah untuk membantu saudara-saudara kita di Muratara gitu. Oke, jadi itu terkumpul 60 jutaan ya? Ya, kurang lebih. Dan kalau nggak salah, Satu Amal Indonesia ini berkolaborasi juga ya dengan komunitas-komunitas lain. Benar. Nah, itu bisa diceritakan? Jadi kami itu menyebutnya aliansi ya. Jadi kami itu menyebutnya Aliansi Sriwijaya Indonesia Action. Itu aliansi yang kami bentuk kalau tidak salah itu di tahun 2021 pada saat bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Nah, itu kemarin sempat turun juga ke situ dan membuat sebuah gerakan kolaborasi awalnya, dan ternyata cukup banyak anak-anak muda yang bergabung di komunitas, organisasi yang ingin ikut bergerak bersama. Nah, itulah kenapa kita buatkan wadah Aliansi Sriwijaya Indonesia Action itu untuk ya kita sama-sama bergerak bersama, melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya untuk isu-isu kebencanaan dan isu-isu kemanusiaan. Nah, di bencana-bencana kayak gempa bumi Cianjur, banjir bandang di Lahat tahun kemarin, termasuk juga banjir Muratara, dan juga termasuk bencana Palestina, bencana yang terjadi di Palestina kemarin itu juga mengaktifasi gerakan dari Aliansi Sriwijaya Indonesia Action itu, yang kurang lebih itu ada sekitar 60 organisasi kepemudaan yang terlibat. Gabung di situ ya? Gabung di situ. Luar biasa. Otomatis penggalangan dananya itu digabung ya? Iya. Komunitas itu ya? Benar, bergerak bersama. Baik, nah tidak terasa ini mungkin kita lah masuk di penghujung acara, tapi sebelum itu boleh silakan kasih closing statement ataupun ajakan atau himbauan dari Vindi atau dari Aufa dulu, bebas. Nanti bisa Ya, langsung dilanjut. halo anak-anak muda yang super duper keren yang ada di Kota Palembang, bahkan Sumatera Selatan. Kami mengajak dari Satu Amal Indonesia dan mengutip ya kata-kata dari Bapak Hugeng Imam Santoso selaku Kapolri RI yang kelima, bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya baik menjadi penting, tapi lebih penting menjadi baik. Nah, ada yang jauh lebih baik dan penting ketika kita membuat kehidupan kita berarti, bermakna, dan bermanfaat. Maka dari itu, ayo anak-anak muda yang untuk kesibukannya, kesehariannya yang saat ini mungkin lagi rebahan, yang scroll-scroll HP, yang terpaut dengan rutinitas yang tidak efektif dan produktif, ayo bergabung di Satu Amal Indonesia. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, berdampak, bahkan menciptakan karya-karya kebaikan. Ya, pesan singkat dari saya bahwasanya hidup sekali harus berarti, hidup sesaat harus bermanfaat. Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Vindi Harepa. Pasti sering baca buku ya, Vindi. Apa Vindi Teguh ya. Dilanjutkan dari Aufa. Kak Aufa, mungkin himbauan ataupun closing Oke, statement. untuk seluruh anak-anak muda di Palembang, jadi memang untuk perlu kita ketahui bersama bahwa ini khusus kita berbicara tentang kebencanaan. Jadi kalau kata salah satu tokoh itu, bencana di Palembang itu tuh sudah ibarat kayak ulang tahun gitu, nah. Hampir setiap tahun tuh pasti ada. Nah, berdasarkan hal itulah kita harus punya pemahaman bersama bahwasanya kita tidak cukup hanya sebatas sebagai penonton ketika melihat banyak saudara-saudara kita yang terlibat bencana. Nah, atas dasar itulah kami di Satu Amal Indonesia membuat sebuah gerakan, membuat sebuah divisi yang memang concern untuk isu-isu kebencanaan. Nah, mengutip, ini banyak kutipan nih kalau dari ini. Kayaknya tidak perlu lah. Tapi kalau kita melihat bagaimana rasanya dan juga bagaimana
kita merasakan sebagai seorang manusia yang berarti, cobalah untuk teman-teman itu turun dan juga membantu sesama, karena boleh jadi dengan kita ikut membantu, dengan kita ikut meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin terjadi dan juga sedang dilanda bencana, di situ kita dapat merasakan bahwa kita sebenarnya manusia yang memang bisa bermanfaat kayak itu. Dan untuk informasi juga, pada hari ini tim kedua dari Satu Amal Indonesia sudah sampai di Musirawas Utara yang juga berjumlah 5 orang, dan pada detik ini juga mereka sedang berusaha untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari masyarakat Kota Palembang yang kemarin sempat kalau orang-orang melihat ada banyak galang dana di jalan. Nah, itu pada hari ini sudah mulai disalurkan bantuan-bantuan, dan harap mohon terus untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada Satu Amal Indonesia untuk program-program kebencanaan yang ada di Sumatera Selatan. Seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti bukan cuman tim pertama, ini lanjut lagi ya. Iya, tim walaupun banjir sudah surut, tapi untuk pemulihan recovery dan lain-lain masih tetap kalian cepat tanggap, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Vindi, Ova sudah datang ke Halo Palembang. Maju terus untuk Satu Amal, kita doakan semakin berdampak, semakin banyak lagi masyarakat yang menerima dampak positif dari keberadaan kalian. Amin. Dan mungkin banyak lagi anak-anak muda yang bakal join ke Satu Amal Indonesia. Amin, amin. Untuk membuat ini menjadi gerakan yang semakin besar, karena ini adalah lokal pride-nya Kota Palembang. Benar. Yang sudah mendunia nih, luar biasa ya. Nah, Bang Cebice, itulah tadi obrolan kita di sesi hari ini bersama dengan Satu Amal Indonesia. Buat Mang Cebice yang tadi terlewat segmen pertama dan kedua, besok lagi nonton di YouTube. Kita bakal upload di besok atau luso di program Pal TV Memang Punya Kita. Terima kasih yang telah nonton. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10. Aku HGK Indi. Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.